Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita memasuki malam yang ke-19 di bulan Ramadan. Kita masih diperkenankan oleh Allah untuk meneruskan kajian kita, mengistiqomahkan kajian kita, yaitu kitab Ayyuhal Walad, karya dari Imam Ghazali. Sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita berkirim surah Fatihah kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, para pejuang-pejuang, para ulama, para aulia, wabil khusus kepada guru-guru kita yang telah membimbing kita, yang telah mengajari kita, mendidik kita, juga kepada para leluhur kita, keluarga-keluarga kita, orang tua kita, sanak, ende, tolan kita yang sudah mendahului kita di alam barzah, wabil khusus kepada musannaf hadzal kitab, Hujjatul Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Al-Fatihah. Terima kasih. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hisalut tasawufi, bab menerangkan tentang pengertian tasawuf. Ayyuhal walad, summa'lam anna tasawufa lahu haslatani. Hai anakku, ketahuilah tasawuf itu mempunyai dua haslah atau pekerti. Yaitu yang pertama al-istiqomatu ma'allah, pertama itu istiqomah bersama Allah, yang kedua wasukunu ala anil khalqi, yang kedua tenang bersama makhluk, yaitu tasawuf. Tasawuf itu ada dua akhlak, akhlak ya, adab, bahwa yang pertama itu bagaimana kita beradab kepada Allah secara istiqomah. Yang kedua yaitu kita hidup tenang bersama para makhluk Allah. Faman istaqoma ma'allahi azza wa jalla wa asana khalaqahu bin nasi wa amalahum bil hilmi fa huwa sufi. Wal istiqomatu ayyafdiya hidda nafsihi ala amrillahi ta'ala. Wa husnul khalqi ma'an nasi alla tahmilan nas ala muradi nafsika bal tahmilu nafsaka ala muradihim ma lam yukhalifu syar'a. Jadi barang siapa yang beristiqomah bersama Allah dan berperilaku baik kepada sesama manusia, bergaul dengan bijaksana, ya, maka dia adalah termasuk disebut sufi. Disebut orang-orang yang sudah bisa menjaga hubungan baiknya, istiqomah selalu kepada Allah, juga yang sudah berakhlak baik. Nah, ini orang yang sudah berakhlak baik, berperilaku baik, bergaul dengan baik dan bijaksana kepada sesama makhluk. Nah, ini orang tersebut bisa dikategorikan seorang sufi. Kemudian istiqomah itu adalah, nah ini istiqomah, kata istiqomah bukan istiqomah orang ini ya. Istiqomah yaitu menebus kesenangan diri kita itu loh, kita tebus, kita kalahkan kesenangan diri kita itu, kita menangkan perintah Allah, kita menangkan kepentingan Allah. Nah, ini kita bisa mengalahkan
semua nafsu kita, semua keinginan-keinginan kita itu dikalahkan oleh apa? Tugas dan perintah dari Allah. Nah, ini yang disebut istiqomah. Kemudian husnul khuluq. Nah, husnul khuluq itu adalah pekerti perilaku yang baik. Nah, ini perilaku yang baik bersama manusia, yaitu apabila diri kita itu tidak menyebabkan orang lain harus sesuai dengan keinginan kita. Ya, kita jangan sampai punya orang itu loh harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jangan sampai itu, karena bagaimana itu, ayo kita berdamai dengan lingkungan itu, berdamai dengan pikiran kita, dengan lingkungan kita, selagi itu tidak melanggar syariat dari Allah. Jangan sampai ya kita itu semua orang itu harus sesuai dengan keinginan, atau bahkan hati kita mau mengikuti keinginan mereka. Kita tidak usah terdikte oleh keinginan orang-orang itu, selama semuanya itu tidak bertentangan dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ini namanya husnul khuluq, perilaku yang baik. Jangan orang itu harus mengikuti kita sesuai apa yang kita pikirkan, dan kita terdikte harus mengikuti orang. Itu yang jadilah diri kita sendiri tanpa menyakiti orang lain. Summa innaka sa'altani anil ubudiyah wa hiya salah satu Asia. Kemudian nah ini Imam Ghazali ditanyai oleh muridnya, oleh anak beliau, khodam beliau yang sampai terjadinya kitab ini, tertulisnya kitab ini, ditanyai lagi tentang ubudiyah. Ubudiyah, hakikat menyembah Allah itu mencakup 3 perkara. Innaka sa'altani anil ubudiyati wa hiya salah satu Asia. Ahaduha muhafadzatu amri syar'i. Yang pertama itu menjaga, kita kok disebut menyembah Allah itu kategorinya bagaimana? Yang pertama kategorinya itu menjaga syariat Allah, menjaga perkara syariat-syariat Allah. Wasaniha ridho bil qada'i wal qadar wa qismatillahi ta'ala. Ini berat ini. Rela atau ridho dengan segala ketentuan, qada dan qadarnya, ketentuan dan kepastian Allah. Ketentuan dan ketetapan yang telah Allah bagi untuk kita. Ini bisa menerima apapun keadaannya, maka kita itu harus jadi diri sendiri. Tak perlu kita harus menjadi orang lain, harus seperti orang lain. Nah, kalau kita melihat orang lain, lihat sisi kebaikannya, jangan lihat sisi buruknya. Kalau kita lihat yang lebih baik, kita termotivasi semangat untuk lebih baik. Tapi kita tidak bisa seperti dia, itu tidak bisa, karena kita itu punya jatah, punya wadah, punya garis sendiri. Maka jadilah diri sendiri. Dengan cara apa? Kita ridho dengan semua ketentuan, kepastian yang ditetapkan Allah kepada kita. Kita misalnya Allah menetapkan kita sebagai misalnya pedagang, ya tidak usah kita terus iri dengan petani, iri dengan profesi-profesi yang lain. Ya tekunilah profesi yang Allah tetapkan kepada kita dengan cara mencintainya, merahmatinya. Kemudian yang ketiga, wasalisuha tarkur ridho'in nafsika fi thalabi ridho'illah. Meninggalkan ridho, kerelaan hati kita itu hanya untuk mencari ridhonya Allah. Kita kepengen ini, hati kita pengen itu, nuruti keinginan kita, ego kita. Nah, semua itu kita kalahkan. Ya, yang kita kejar apa yang kita lakukan itu orientasinya itu mencari ridhonya Allah. Makanya itu ahli tasawuf itu punya pegangan yang kuat, ilahi anta maksudi waridho kamat lubi. Ilahi ya Allah, anta maksudi, engkau yang kutuju, waridho kamat lubi, dan ridhomu yang aku
buru. Nah ini. Wa sa'altani anit tawakkal wa huwa an tastahkima i'tiqadaka billahi ta'ala fimma wa'ad. Yakni tak tagidu annama qudira laka saya silu ilaika la mahalata wa ini ijtahada kullu man fil alim ala sorfihi angka wa man lam yaktub lam yasilu ilaika wa in sa'at daka jami al alam. Nah, kemudian ditanyai lagi Imam Ghazali berhubungan dengan masalah tawakal. Tawakal itu apa? Bahwa antas tahkima. Tawakal yaitu apabila kita sudah mengokohkan iktikad kita hanya kepada Allah dalam perkara yang telah dijanjikan. Allah itu menjanjikan apa? Ketika kamu beristiqomah, apa nanti janjinya? Itu kita pegang terus. Nah, makanya ketika kita sudah istiqomah, orang tawakal ini loh. Nah, ketika kita mengitikadkan diri kita, itikadku ini untuk ibadah, ya kita itu kalau kita mau ibadah nanti pasti akan janji yang Allah sampaikan itu dijanjikan itu akan diberikan. Kita istiqomah dalam tholabul ilmi, dalam sungguh-sungguh. Nah, itu Allah pasti janji yang telah itu kita yakin beriktikad keyakinan yang kuat kepada Allah. Nah, maksudnya yaitu kita meyakini bahwa setiap sesuatu yang telah Allah takdirkan kepada kita pasti akan sampai pada kita. Nah, kita tugas kita itu hanya berusaha. Kita berikhtiar. Nah, ikhtiar kita itu sebagai jalan ibadah kita. Jangan kita bergantung pada ikhtiar kita. Lah saya sudah kerja gini kok hasilnya tidak maksimal. Jangan dulu. Kita niatkan segala aktivitas kita, bentuk ikhtiar kita itu sebagai ibadah. Lah ketentuan akhir itu jatah dari Allah. Sehingga kita akan ridho. Allah yang berikan kepada kita itu ridho. Nah, misal walaupun seluruh makhluk yang ada di alam ini berusaha menghalanginya, menghalangi yang sudah Allah takdirkan itu. Dan sesuatu yang ditakdirkan tentu tidak akan sampai kepadamu walaupun suatu ada di menolong. Nah, kita sudah ditakdirkan gini, ya pasti sampai. Walaupun semua orang misalnya menghalangi untuk sampai itu, Allah punya banyak jalan untuk. Nah, terkadang kita yang gagal memahami ketetapan-ketetapan Allah itu. Nah, maka tujuan kita itu berharaplah hanya kepada Allah. Soal yang berhubungan dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan pekerjaan itu niati saja itu bentuk pengabdian ibadah kita kepada Allah. Wa sa'altani anil ikhlas. Wa antakunu a'maluka kulluha lillahi ta'ala wala tartahu qalbuka bi Muhammadin nasi wala tubali bi maddamatihim wa lam annarya yatawalladu min ta'dimil khalqi wa ala juhul ikhraju antarahum mustahirina tahtal qudrati tahsabuhum kal jamadati fi admi kudrati aisalir rahati wal miskati li tahlusa mim muraatihim wa mata tahsabuhum dhawi kudratin wa iradatin la ya'budu angkarya. Nah, apabila Imam Ghazali ditanya tentang ikhlas. Ikhlas itu apa? Yaitu apabila semua amal perbuatan yang telah kita lakukan itu hanya karena Allah, itu ikhlas. Jangan karena yang lain. Aku bekerja hanya karena Allah. Nah, kalau aku bekerja semata-mata hanya mengharapkan hasil, nah itu nanti kalau hasilnya tidak ketemu, kita pasti protes. Kalau kita hanya karena Allah, sesuatu yang sudah kita hitung ini kok ternyata meleset hitungan, ya kita tetap ridho. Nah, itu latihannya itu ikhlas. Dan hati tidak merasa senang kita dengan pujian-pujian manusia dan tidak peduli dengan semua hinaan manusia. Wes apapun dipuja ya tidak
dipuji-puji ya tidak terbang, dihina ya tidak jatuh. Yes, tenang saja, kita abaikan saja. Hinaan, cemoohan, pujian itu sama saja. Anggap saja itu semua sama. Jangan sampai itu menyakiti pikiran kita. Kalau kita sedikit pujian terus merasa gitu, terus ada hinaan kita, nah itu ya kita ikhlasnya masih belum itu. Kemudian riya itu apa ya? Ketahuilah bahwa riya disebabkan dengan menganggap agung terhadap makhluk. Sedangkan obatnya yaitu apabila diri kita melihat dan menganggap mereka hina di bawah kekuasaan Allah. Nah, jadi orang riya itu bagaimana? Ya ketika menganggap makhluk itu loh mulia. Makhluk itu mulia. Ya makhluk itu mulia, tapi kita terkadang menganggap ya kita itu setiap makhluk itu sama. Kita sesama manusia itu sama di hadapan Allah. Nah, ketika kita sama, ketika ada orang memuji kita, wong yang muji ini sama dengan kita, ya kita biasa saja. Ya kita ketika dihina, ya memang sudah sepantasnya kita itu dihina. Wong kita itu makhluk yang hina di hadapan Allah. Ini. Jadi obat dari itu yaitu apabila kita melihat diri kita dan menganggap makhluk itu di bawah manusia itu sama hinanya dengan kita. Di bawah kekuasaannya Allah. Seperti perkara yang tidak mempunyai ruh, yang tidak mampu mendatangkan senang, susah, ya, supaya diri kita itu selamat dari riya. Orang lain itu tidak bisa mendatangkan susah, senang kepada kita itu tidak bisa. Nah, yang menjadikan kita susah, senang itu setiap yang berlalu di pikiran kita itu kita respon. Ketika kamu dipuja, kok nggak kamu respon, kita biasa saja. Kan tidak, di pikiran kita tidak akan, wah hebat ya, merasa hebat itu enggak. Ini, makanya ya anggap saja pujian, celaan itu sama. Itu kita ngelatih diri kita seperti itu. Nah, supaya kita kita itu tetap melakukan apa-apa itu tidak ada unsur riya. Unsur riya. Dan selama diri kita itu masih menganggap makhluk itu mempunyai kekuasaan, kemampuan. Nah, selama itu pula kita itu tidak bisa jauh dari riya. Oh, orang ini gini loh, lantaran ini dipuja ini ya. Kita menganggap orang, kita menganggap itu sama semua orang itu. Oh iya ya, kita dipuji ya biasa saja. Ya, kalau kita sudah bisa dipuji biasa saja, tidak terbang, dihina tidak jatuh, yaitu kita dikit-dikit bisa terhindar dari yang namanya riya. Riya itu kan pencitraan diri kita itu, kepengen dilihat ya, itu kita latih itu, kita latih. Nah, maka ketika ada orang, ketika kita bisa kita dikritik orang itu atau dihina orang itu, apa yang keluar dari diri kita? Terima kasih. Oh ternyata aku kok masih dikritik orang. Aku disalahkan orang, berarti ada sesuatu dalam diriku yang perlu kita benahi. Kita dalam hati kita aturkan terima kasih. Nah, sementara ketika dapat pujian, oh jangan-jangan ini mau menjatuhkan saya kok dipuji ini. Padahal diri saya itu di hadapan Allah ini belum terpuji. Kita itu masih dari kata terjauh dari kategori terpuji di hadapan Allah. Kita itu masih banyak salah. Ini yang harus kita rawat dalam diri kita. Ayyuhal walad wal bagi min masalika ba'dua masturun fi musannafati fadlubhu tammatan wa kitabahu ba'dua haram. I'mal anta bima ta'lamu liyang kasifalaka malam ya'lam. Jadi wahai anakku, semua yang tersisa di permasalahan-permasalahan yang telah engkau tanyakan itu, yang ditanyakan sama Imam Ghazali, semua itu sudah ada tertulis pada kitab-kitab beliau, kitab-kitab Ihya dan yang lain itu. Maka carilah di situ saja, jangan banyak bertanya. Dan menulis sebagai adalah beramalah
dirimu dengan ilmu yang engkau ketahui, supaya sebab menjadi apa? Ingkisab hati kita. Ya kita tahu ilmu apa, ya kita amalkan dikit demi dikit, kita praktekkan supaya bisa apa? Ingkisab. Hijab di hati kita itu terbuka sehingga kita apa? Bisa menangkap cahaya-cahaya kebenaran dari nur Allah dan nur Muhammad. Bisobri tangkasiful haqaiq, dengan sabar bisa kebuka hakikat-hakikat. Ayyuhal walad, ba'dal yaum la tas'alina ma ashkala angka illa bilisanil jinan liqauli ta'ala walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum, surat Al-Hujurat. Waqbil nasihatal Khidir alaihissalam hina qala fala tas'alni an syai'in hatta ahdisalaka min dzikr minhu dzikra, surat Al-Kahfi ila akhirih. Ya, jadi setelah apa? Setelah hari ini janganlah dirimu bertanya perkara-perkara yang muskil, karena semua itu sudah dijelaskan di kitab-kitab yang lain. Kecuali dengan lisanul janan, bertanya dengan bahasa hati. Seperti dawuhnya Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, walau annahum sabaru ila akhirih, dan seandainya apabila mereka bersabar, para kaum-kaum itu bersabar, sungguh engkau Muhammad keluar, maka hal tersebut lebih baik bagi mereka. Nah, ketika bersabar itu loh, tidak banyak pertanyaan, bersabar saja nanti apa akan keluar. Jadi kita itu jangan buru-buru pengen tahu, tapi ikuti prosesnya. Ya, kita ketika apa orang sabar itu apa, misalnya orang istiqomah itu lebih baik dari keramat. Nah, kita baru istiqomah sebentar sudah mengharap keramat, ya jauh. Ya kita sabar dulu melewati proses-proses itu. Aku ini sudah apa baca sholawat, sudah sholat duha, kok masih gini-gini saja misalnya, ya sabar saja. Nah, ketika kita sudah sabar beristiqomah dengan apa ubudiyah kita itu, ya nanti Allah akan memberi. Ya, itu aja, jangan kita belum apa-apa sudah banyak protes. Nah, itu yang harus kita lihat. Dan ini ada sebuah nasihat dari Nabiullah Khidir kepada Nabi Musa. Fala tas'alni an syai'in hatta ukhdisalaka minhu dzikra. Nah, ini apa? Kita ambil pelajaran dari pelajaran Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Janganlah engkau bertanya kepadaku tentang suatu perkara sampai aku ceritakan kepadamu tentang penjelasannya. Jadi kita ketika memahami hakikat-hakikat Allah, ketika memahami laku-laku rohaniah itu, kita jangan banyak bertanya, kita laksanakan dulu. Kecuali nanti misalnya guru pembimbing kita itu memberi penjelasan, jangan buru-buru baru apa belum menjalankan kita sudah minta penjelasan. Itu kita laksanakan dulu, kita istiqomahkan dulu dengan sabar, nanti kita biar apa pemahaman itu loh, pemahaman kita itu datang seiring dengan kita menjalani apa setiap laku kita itu sudah kita jalani, baru kita pahami. Jangan hanya teori. Kalau teori itu apa, orang kalau kebanyakan teori kan baru dikasih teori sudah kepengen tahu jawabannya, belum mau menjalankan. Padahal jawaban yang kita peroleh secara langsung dengan jawaban yang kita dapatkan dengan praktek itu beda, pasti rasanya beda, pemahamannya beda. Ya, kita itu dituntut oleh Allah kan untuk itu, beramal itu, menjalankan, biar apa kita tahu makna terdalamnya. Wala tastajil hatta tablugha annahu yaksifu laka wadrahu. Sauriikum ayati fala tastajilun, Al-Anbiya. Fala tasalni qoblal waqti
wa tayakkana annaka la tasilu illa bisyair. Biqouli ta'ala awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Nah, dan setelah kita jangan sampai ketika kita itu tergesa-gesa sehingga pada saatnya kita akan mengetahuinya. Nah, ini sesuai firman Allah tadi awalam yasiru fil ardi saurikum ayati fala tastajilun. Janganlah engkau bertanya kepadaku tentang suatu perkara ini, guys. Janganlah aku Allah nih loh akan perlihatkan kepada kalian saurikum ayati, akan ku perlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesaranku. Maka janganlah tergesa, afala tastajilun, jangan tergesa-gesa. Terus pokoknya kita sabar loh, menghadapi sesuatu itu harus sabar. Maka kita jangan banyak bertanya sebelum pada waktunya. Wah, yakin saja, yakin akan sampai kecuali hanya dengan kita sampai kecuali kita bisa menjalaninya. Nah, ini sesuai ayat surat Ar-Rum, afalam yasiru fil ardi falyanzur. Apabila mereka tidak berjalan, tidak mau setat, kita tidak mau berjalan di muka bumi, ya kita tidak akan bisa melihat. Orang bercerita tentang Jakarta gini-gini, kita bisa mengimajinasikan saja, ya kita tidak bakal bisa melihat kalau kita tidak berangkat ke Jakarta. Kita diterangkan surga, dijelaskan surga, ya kita bisa mengimajinasikan saja, padahal imajinasi kita tidak mampu menjangkau surga secara utuh. Ya, kita untuk menjangkau surga ya kita beramal di dunia ini, melaksanakan perintah. Ya, sampai ketika nanti sampai di surga kita sampai bisa paham tentang surga. Ayyuhal walad billahi wa in tasrirul ajaiba fi kulli manzilin wa badzul rauhaka fa inna ra'si hadzal amri badalir ruh kama qala Dunnun al-Misri rahimahullah taala li ahadi talamidhi in qadarta ala badlir ruh fa ta'ala wa illa fala tastagil biturahatis sufiyah. Nah, ini demi Allah. Ini si Abdul Qadir, ya anakku demi Allah, apabila dirimu tidak berjalan, apabila kamu tidak mau berjalan, maka kamu tidak melihat sesuatu yang mengagumkan di setiap tempat. Ketika kita tidak menempuh jalan rohani ini, melewati setiap rintangan-rintangan menuju kepada Allah, ya kita tidak akan tahu hal-hal mengagumkan dalam perjalanan hidup ini. Dan serahkanlah kepadamu roh itu, rohmu itu serahkan, karena sesungguhnya pokok dari perkara ini adalah bina dari ruh. Dengan penglihatan ruh kita menikmati setiap proses ibadah kita, proses misalnya kita istiqomah menjalankan perintah, itu nikmati terus. Itu kita akan mendapatkan. Kita akan kadang terlalu pengen buru-buru itu loh, pengen tahu tanpa mau menjalankan prosesnya, itu yang repot ya. Ketika itu karena berhubungan dan proses roh, nadratun roh, penglihatan roh. Nah, ini seperti yang diwasiatkan diucapkan wali Dunnun al-Misri, nah, ini kepada muridnya, seorang wali agung di Mesir ini. Nah, beliau berkata bahwa jika dirimu mampu menyerahkan roh maka kemarilah, dan jika tidak mampu maka janganlah kamu keluar. Nah, roh ini kan makanannya kan zikir, mengenal kepada Allah. Nah, kita zikir menjalankan perintah ini sebagai bentuk berzikir kita kepada Allah. Nah, itu nikmati prosesnya. Roh kita asah terus supaya kenal dengan Allah, lebih kenal kepada Allah, kita didik. Sementara raga kita itu ikut melewati proses itu. Jadi orang berbicara tentang hakikat tanpa dibarengi amal ibadah ketaatan kepada Allah, itu nonsen, itu bohong. Karena apa? Dua-duanya antara yang zahir dan batin itu harus jalan seimbang. Nah, makanya nanti ketika istiqomah itu akan muncul karomah itu, keajaiban pemahaman.
Jadi kalau misalnya raganya tidak disiapkan, ilmunya, jiwanya tidak disiapkan, akalnya tidak disiapkan, rohnya menggebu, terkadang tidak sinkron. Nah, ini yang terjadi pada orang-orang ketika belajar tanpa dibarengi pemahaman itu akan apa? Banyak yang misalnya apa, tidak connect, terus banyak yang ngawur itu. Ya semoga kita dapat hidayah dan diberi kemudahan Allah untuk mengamalkan ilmu-ilmu Allah, syariat-syariat Allah. Ya, moga-moga apabila ini ada kekurangan, kesalahan itu murni dari kemudahan kami. Apabila ada kebenaran itu adalah pertolongan Allah. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.